Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas tentang al-basmalatu bainas suratain. Basmalah yang berada di antara dua surah. Apabila seseorang hendak membaca basmalah di antara dua surah, maka caranya ada 4. 3 di antaranya boleh dan 1 tidak dibolehkan. 3 yang boleh di antaranya, pertama qata'ul kulli, kedua waslul basmalati fi awwalis surah, dan yang ketiga waslul kulli. Adapun yang tidak dibolehkan yaitu wusila akhirus surah bil basmalah wa wuqifa wa batudi'a bima ba'daha. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Qata'ul kulli artinya memutus atau memisah semuanya. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, ini merupakan cara yang pertama ketika basmalah berada di antara dua surah. Nah, yang saya ambil di sini adalah ayat terakhir surah Al-Ikhlas, kemudian diselangi dengan basmalah, kemudian dilanjut dengan surah Al-Falaq. Maka cara pertama seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian yang kedua yaitu waslul basmalah fi awwalis surah. Artinya menyambung basmalah pada awal surah. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini bisa dilihat di sini ujung basmalah bersambung dengan awal surah Al-Falaq. Di sini pada kalimat ar-rahimi qul a'udzu. Ya, jadi basmalahnya berada di pertengahan antara dua surah. Ya, cara kedua ini basmalah disambung dengan awal surah berikutnya. Kemudian yang ketiga yaitu waslul kulli. Artinya menyambung semuanya. Contohnya, walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Cara ketiga ini ujung surah Al-Ikhlas, ya, ayat terakhirnya pada kalimat ahadun disambung langsung dengan awal basmalah bismi, sehingga bacaannya menjadi ahadum bi. Ya, jadi iqlab di sini karena tanwin bertemu dengan ba. Ahadum bismillah. Kemudian ujung basmalah pada kalimat ar-rahimi diwasal dengan ayat berikutnya.
kalimat qul a'u. Ar-Rahimi qul a'u. Ya. Ini cara yang ketiga, ya. Antara ujung surah nyambung dengan basmalah, kemudian nyambung dengan awal surah. Nah, dari awal sampai ketiga ini cara yang dibolehkan menurut para ulama yang ahli di bidang tajwid atau Al-Quran. Adapun yang keempat, yaitu wusida akhirus surah bil basmalah wa wuqifa wa batudi'a bima ba'daha. Artinya menyambung akhir surah dengan basmalah dan berhenti di basmalah, kemudian melanjutkan bacaan berikutnya. Contohnya, ini contoh yang tidak boleh, ya. Ya, sekalipun ini tidak boleh, tapi saya akan contohkan, ya, sebagai pemahaman saja, tetapi tidak perlu dipraktikkan karena ini tidak dibolehkan menurut ulama, yaitu menyambung akhir surahnya dengan basmalah. Misalkan walam yakul lahu kufuwan ahadun bismillahirrahmanirrahim qul a'udzu birabbil falaq. Nah, cara ini tidak dibolehkan. Kenapa? Karena bacaan ini menjadikan basmalah itu berada di akhir. Nah, ini yang tidak dibolehkan, ya. Ketika berwaqaf di basmalah lalu melanjutkan ke surah atau ayat berikutnya. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri, saya akan mempraktikkan cara pertama sampai cara ketiga. Pertama, qat'ul kulli. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang kedua, waslul basmalah fi awwalis surah. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga, wasdul kulli. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Demikian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.